Ini adalah bab yang kelima dalam menerangkan fadilah atau keutamaan iman, ya, keutamaan iman. Apa itu iman? Wa huwa fil lughati. Bermula iman fil lughati dalam bahasa, ya. Iman dalam bahasa tasdiqul qalbi al-mutadhammini lil ilmi bil musaddaqi bihi. Ya, iman itu secara bahasa tasdiqul qalbi. Tasdik, ya, pembenaran hati. Al-mutadhammini yang dijaminkan lil ilmi kepada ilmu. Ya, artinya membenarkan hatinya. Al-mutadhammin yang terjaminkan pembenaran itu lil ilmi kepada ilmu, artinya enggak asal-asalan, ya, dengan ilmu, dengan pengetahuan. Bil musaddaqi bihi, dengan perkara yang dibenarkan dengannya itu. Ya, jadi kita pada saat meyakinin kepada sesuatu gitu, ya. Meyakini kepada sesuatu, dan keyakinan atau pembenaran itu berdasarkan dengan ilmu, ya, kepada sesuatu yang dibenarkan dengan hatinya. Artinya dengan segala dalil yang dia ketahuin, itu ilmu namanya. Hatinya membenarkan adanya sesuatu, itu iman. Wa huwa fi syari'ati at-tasdiqu wa huwa al-ilmu billahi wa sifatihi ma'a jami'it ta'ati al-wajibati minha wan nawafili wajtina bizzallati wal ma'asi. Ya, wahwa, dan iman itu fi syariat, dalam syariat. Tadi syariat bahasa. Kalau iman secara syariat, apa itu iman secara syariat? Yakni at-tasdiqu, yakni pembenaran. At-tasdiq ini makna tasdiqul qalbi, pembenaran hatinya, membenarkan dengan hati. Wahwa, yaitu al-ilmu billahi, yakni ilmu pengetahuan tentang Allah. Jadi kalau iman secara syariat, yakni membenarkan hatinya, ya, dengan keadaan ilmu tentang Allah. Wa sifatihi, dan juga sifat-sifatnya Allah. Jadi yang dibenarkan oleh hatinya yakni adanya Allah dan juga semua sifat-sifatnya Allah. Ada nggak Allah? Ada. Di mana? Ya, dijelasin sama dia. Allah itu ada bila makan dengan tanpa tempat. Begitu. Allah itu ada. Allah itu wujud walaupun tidak terlihat oleh mata. Nah, gitu. Itu namanya pembenaran hatinya dengan adanya Allah. Wa sifatihi, dan juga dengan segala sifat-sifatnya Allah. Diyakinin betul tuh dengan hatinya, yang sudah tidak ada keraguan. Kalau ada keraguan belum iman namanya. Ya, kalau masih ada keraguan belum iman. Diyakinin adanya Allah dan diyakinin dengan hatinya, pembenaran dengan hatinya kepada sekalian sifat-sifatnya Allah. Udah mantep dah. Ya, dia udah mantep tuh. Ma'a jami'it ta'ati, yang disertai dengan sekalian bentuk ketaatan. Karena dia udah membenarkan hatinya dengan adanya Allah dan sifat-sifatnya, akhirnya dia lakukan dengan dirinya, zahir dan batinnya, semua bentuk ketaatan. Ya, semua bentuk ketaatan.
Kalau bentuk ketaatan berarti sesuatu yang diwajibkan, diperintahkan oleh Allah, ya, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dikerjain namanya taat. Kalau yang diperintahkan sama Allah dia nggak kerjain, ingkar namanya. Ya, nah bentuk pengingkaran ini pelemahan iman. Ngikutin semua perintah Allah namanya taat. Ya. Al-wajibati minha, baik yang wajib bentuk ketaatan itu, wan nawafili, dan juga sekalian yang sunnah-sunnah. Pada saat dia sudah membenarkan hatinya dengan adanya Allah dan dengan segala sifat-sifat Allah, lalu dia lakukan dengan dirinya zahiran wa batinan, zahir batinnya semua macam bentuk ketaatan dikerjain, ya, bentuk ketaatan, baik al-wajibati, yang wajib taat tersebut, wan nawafil, dan semua yang sunnah sudah dikerjakan segala macam ketaatan, wajitina bizallati, dan dia jauhin segala bentuk dosa, wal ma'asi, dan maksiat. Nah, itu iman secara syariat. Ya, kalau secara bahasa pembenaran hati atau membenarkan hatinya dengan sesuatu yang terjaminkan kepada ilmu, ya, bil musaddaqi bihi, dengan sesuatu yang dibenarkan dengannya. Artinya segala sesuatu itu secara lughah umum. Tapi kalau secara syariat, ya, syar'an, iman itu yakni membenarkan hatinya dengan adanya Allah dan semua sifat-sifatnya Allah, tidak ada yang diragukan sama sekali. Udah mantap di hatinya dengan pembenaran hati, maka dia kerjain semua bentuk ketaatan kepada Allah, baik yang wajib sifatnya ketaatan tersebut dan juga yang sunnah. Apakah cukup menjalankan ketaatan dengan imannya? Tidak, tapi juga dia jauhin zallati, segala macam bentuk zallat, kedosaan, kekeliruan, kesalahan yang ada dia jauhin. Wal ma'asi, dan maksiat kepada Allah pun dia jauhin. Kenapa? Karena yang dicari kalau orang sudah mantap iman kepada Allah, maka dia tidak akan kecewakan Allah. Nggak ada rasa pengen ngecewain Allah, nggak ada. Sedangkan Allah Ta'ala firmankan, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sungguh orang yang abrar, yang berbuat kebaikan dalam hidupnya, dia jalanin ketaatan, baik yang wajib dan yang sunnah, ya, lalu dijauhin segala macam bentuk dosa, kesalahan dan kemaksiatan. Ini abrar, adanya di tempat yang nikmat, yakni surganya Allah. Berarti tahu Allah ridha kepada orang-orang yang baik, maka dia jadikan dirinya baik. Wa innal fujara, dan sungguh orang yang fujar, yang durhaka sama Allah, lafi jahim, itu pasti adanya di tempat yang pedih, nerakanya Allah. Berarti Allah nggak reda sama mereka. Dia jauhin segala macam bentuk fujar, bentuk kedurhakaan, dosa-dosa dia jauhin, kemaksiatan dia tinggalin. Kenapa? Karena imannya kencang Allah Ta'ala dalam hatinya, gitu. Jadi nggak sekedar pembenaran, tapi mesti disertain dengan adanya ketaatan, ya. Makanya ada orang hatinya meyakinin, ya, membenarkan hatinya adanya Allah, diyakini, tapi nggak disertain dengan bentuk ketaatan, nggak mau sholat, nggak mau nyembah Allah, gitu, malas, berat, segala macam. Nah, itu orang Islam, tapi imannya belum, gitu, ya, imannya belum. Enggak, dia ada imannya, berarti imannya separuh, lebih lemah lagi imannya seperempat. Artinya orang Islam yang lemah iman, gitu. Ya, orang Islam yang lemah iman. Jadi bukan sekedar pembenaran hati kepada Allah dan sifatnya, namun mesti disertai dengan bentuk ketaatan, ya, baik yang wajib dan yang sunnah, dan juga mesti menjauhi diri dari segala zallat, dosa dan maksiat.
Wa yajuzu ayyuqala al-imanu, dan boleh saja bahwa dikatakan iman itu huwa dinu. Iman itu ad-din, ya, ad-din agama. Wasyari'atu, dan bisa juga dikatakan iman itu syariat. Wal millatu, dan juga bisa disebut iman itu millah. Apa millah? Millah itu agama juga sama ya. Ad-dinu agama, asy-syariat agama, al-millah juga agama. Ya. Jadi semuanya ini agama. Cuman kalau millah kan sering dengar millata Ibrahim gitu ya. Millah Ibrahim, agama Ibrahim. Artinya apa? Bedanya agama dan millah ya. Dan juga syariat itu yang paling terpokok dari perbedaan ketiganya ini antara ad-dinu dan al-millah. Kalau ad-din itu agama ya, yang memang diyakinin ada nabinya, ada kitabnya, dan eksistensinya masih sampai gini hari, itu ad-din gitu ya. Kalau millah itu agama ya, nabinya ada, kitabnya pun ada, tapi eksistensinya udah enggak gitu. Kayak millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Siapa sekarang yang ikut agama Nabi Ibrahim? Enggak ada. Makanya namanya millah. Tapi sama ada kitabnya, juga ada nabinya. Cuman udah enggak eksis gitu. Nah, kalau yang masih berlalu sampai sekarang, eksisnya masih ada, itu ad-din. Islam itu ad-din gitu ya. Nabinya ada, kitabnya ada, dan eksistensinya masih terus berlalu. Nah, iman itu bisa dikatakan ad-din ya, saya katakan asy-syariat, segala macam bentuk hukum agamanya, dan juga millah itu juga iman ya, iman. Li'anna ad-dina huwa ma yudanu bihi minat ta'ati ma'a ijtinabil mahdhurati wal muharramati. Karena bahwasanya agama itu huwa ma yudanu, yakni perkara yang dituntut dengannya, ya diminta yudanu gitu ya, minat taati, dari berbagai macam ketaatan. Agama itu dituntut untuk berbuat taat ya, agama itu dituntut untuk berbuat taat. Ma'a ijtinabil mahdhurati, yang disertai dengan menjauhi mahdhurat, segala dosa ya, larangan-larangan itu kita mesti jauhin dalam beragama. Makanya orang kalau masuk dalam agama bebas nggak? Enggak ya, ada batas-batasan yang mesti dia ikutin, aturan-aturannya, ame kewajiban ketaatan dia mesti kerjain, ame larangan dia mesti jauhin. Nah, itu namanya agama ya, agama. Wal muharramat, dan juga menjauhi segala hal-hal yang haram, yang diharamkan oleh agama. Itu agama ya, diikutin tuh, iman namanya ya, iman. Wadzalika, dan yang demikian itu huwa sifatul imani, adalah sifatnya iman. Jadi iman itu enggak sekedar dia mentasdik dengan hatinya, membenarkan dengan hatinya adanya Allah dan sifatnya, tapi mesti disertai dengan bentuk ketaatan yang dia jalankan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Cukup menjalankan ketaatan nggak cukup, dia mesti menjauhi dirinya dari segala macam bentuk dosa, bentuk larangan, dan hal-hal yang haram. Dijalanin itu, maka wahwal iman, itu iman namanya ya, itu namanya iman. Wa ammal islamu, dan adapun Islam, apa itu Islam? Fa huwa min jumlatil iman, maka Islam itu masih termasuk dari bagian keimanan gitu ya. Islam itu masuk dalam bagian keimanan. Berarti iman itu lebih luas. Islam itu bagian dari iman ya, Islam itu bagian dari iman.
Makanya kalau orang Islam bisa jadi belum komplit imannya, tapi kalau orang iman mantep Islamnya gitu ya. Karena apa? Karena Islam itu min jumlatil iman, termasuk bagian dari iman. Wa kullu imanin islamun, dan semua iman itu Islam ya. Keseluruhan iman yang ada itu Islam namanya. Makanya kalau orang itu iman, Islam. Kalau Islam belum tentu iman, ya belum tentu iman. Ada yang full imannya, ada yang 3/4 keimanannya, ada yang separuh keimanannya, ada yang betul-betul 1/4 doang keimanannya. Bisa jadi nggak ada. Tapi di Islam, gitu dia Islam. Jadi waqulu imanin islamun, dan tiap-tiap iman itu Islam. Walaisa kullu islamin imanan, dan tidaklah tiap-tiap Islam itu iman. Ya. Tidaklah tiap-tiap Islam itu iman, belum tentu. Ya, bisa jadi Islam saja, tapi imannya lemah. Makanya ada ibarat kata iman lemah gitu. Ya, iman tuh yazidu wa yanqus. Iman itu ya ada kalanya yazid ya bertambah, ada kalanya yanqus diturun, tapi Islamnya tetap gitu. Islamnya tetap. Yang imannya kuat maka makin kuat keislamannya. Dia khawatirkan yang imannya lemah turun, maka akan rusak Islamnya gitu. Khawatirnya gitu. Karena tiap Islam belum tentu iman. Tapi wa kullu imanin, tiap Islam itu, tiap iman itu Islam ya. Tiap iman Islam, tapi tiap-tiap Islam laisa kullu islamin imanan ya. Tidaklah tiap-tiap Islam itu iman. Kenapa? Li'annal islama huwa bima'nal istislami wal inqiyadi. Karena bahwasanya Islam itu ya huwa, yaitu bima'nal istislam. Islam itu istislam. Apa istislam? Pasrah gitu ya. Islam itu ya pasrah. Al istislamu, pasrah kepada Allah. Wal inqiyad, inqiyad itu inqiyad ya, munqad apa namanya, tunduk. Islam itu ya dia pasrah, dia tunduk, itu Islam. Ya, Islam itu pasrah dan tunduk, begitu. Pasrah dan tunduk. Ya, wa huwa bima'nal istislami wal inqiyadi. Jadi Islam itu maknanya itu al istislami ya, pasrah, wal inqiyadi, tunduk. Fa kullu mu'minin, maka tiap-tiap mukmin, tiap orang yang beriman, tiap orang yang beriman mustaslimun munqadun lillahi ta'ala. Orang beriman itu ya, mereka tuh mustaslimun, orang yang pasrah dirinya. Orang mukmin itu dia pasrah. Kenapa? Karena dia punya keyakinan, pembenaran dengan hatinya kepada Allah dan sifatnya tinggi. Buktinya apa? Buktinya dijalanin semua kewajiban perintah Allah, dia jauhin semua larangan dosa kepada Allah. Itu kan bentuk kepasrahan, bentuk ketundukan. Makanya faqullu mu'min, tiap orang mukmin itu mustaslimun, orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah, wa munqadun, dan juga orang yang tunduk kepada Allah. Itu pasti mukmin. Ya, itu pasti mukmin. Nah, tiap mukmin itu Islam. Tapi tidaklah Islam itu iman, ya, belum tentu orang Islam itu iman. Walaisa kullu muslimin mu'minan billahi, dan tidaklah tiap-tiap muslim itu disebut mukmin kepada Allah, iman kepada Allah, belum tentu. Ya, orang Islam itu belum tentu semuanya iman kepada Allah. Kenapa? Li'annal islama, karena bahwasanya Islam itu walisa kullu muslimin mu'minan billahi li'anahu qad yusallimu, ya, qad yusallimu makhafatas saifi. Karena bahwasanya dia tuh ya, siapa dia? Muslim. Kalau timbang baru sampai ukuran muslim saja, muslim. Qad yusallimu,
Kalau qad ame mudhari itu jadi apa? Terkadang gitu ya, terkadang. Jadi kalau orang Islam itu qad yusallimu, terkadang dia pasrahnya gitu. Ya, dia pasrahnya itu makhafata sayfi, lantaran takut ame pedang doang gitu. Dia ibadah sama Allah karena takut pedang, takut diancam doang, takut diancam. Kalau orang Islam nggak sembahyang, iya deh sembahyang gitu. Kalau umpama orang kata iya deh saya sembahyang, kira-kira pada saat dia kayak gitu kan dia pasrah tuh. Pasrahnya karena Islamnya apa imannya? Islamnya. Kalau iman enggak, pemantapan di hatinya, saya ini hamba Allah. Allah tuh ada, benar semua sifat-sifatnya, maka saya mesti jalanin. Itu iman namanya. Kalau orang ngakunya Islam, waktunya sholat nggak sholat, orang kata, lu orang bayang kerambolan mulu gitu, kerambolan mulu, catur mulu, nggak sholat lu. Iya deh sholat gitu. Itu orang yang iya deh sholat, kira-kira sholatnya karena iman bukan? Bukan. Ya, kenapa? Nggak enak disuruhin mulu sama orang gitu, malu kalau nggak sholat, timbang begitu. Tapi bukan karena benar-benar pasrah dan tunduk sama Allah, bukan. Kalau orang mukmin udah pasti mustaslimun wa munqadun lillah, dia itu memasrahkan dirinya sama Allah. Bagaimana Allah? Karena Allah mutlak. Ya, wa munqadun, dan juga dia itu orang yang tunduk lillah kepada Allah. Apa yang Allah perintahin dia mesti kerjain. Bahasanya ya, sesenang-senangnya dia main kerambol, orang mukmin nih, datang waktu sholat berhenti dulu gitu. Kenapa? Itu karena Islam, karena iman. Orang main kerambol nih, datang waktu sholat berhenti dulu, di sholat dulu. Islam iman tuh. Iman. Kenapa? Karena ada munqad, dia tunduk sama Allah. Begitu. Tapi kalau umpama orang main kerambol, asik sholat, asik ya, terus sampai orang bilang, lo orang Islam bikin malu aja nggak sembahyang. Terus dia kata gini, iya deh sembahyang gitu. Kan ada orang gitu tuh, iya deh sembahyang. Ditinggal juga kerambolnya, tapi ada sembahyangnya, sholatnya iya deh gitu. Ah, itu munqad bukan? Bukan, itu Islam saja. Ya, makanya tiap orang mukmin itu Islam. Ya, tiap iman itu Islam, tapi tiap yang Islam belum tentu mukmin. Ya, belum tentu mukmin. Jadi kalau Islam itu li'annahu, karena bahwasanya Islam, ya Islam saja, qad yusallimu, ya terkadang dia itu pasrahnya makhafata sayfi, karena takut pedang. Ya. Fal imanu, maka iman itu ismun adalah satu nama, yatanawalu musammiyati, yang mendapatkan berbagai macam nama-nama, katsiratan yang banyak, aqwalan baik dalam segi ucapan, wa af'alan dan juga dalam segi perbuatan. Iman itu lebih luas. Ya, iman itu lebih luas akan namanya. Faya'ummu, maka merata iman itu jami'at ta'ati, kepada segala macam bentuk ketaatan. Iman itu mencakup luas, namanya macam-macam. Ya, itu iman begitu. Namanya banyak. Baik dari segi akwal wa af'al, ucapannya, perbuatannya. Faya'ummu jami'at ta'ati, maka merata iman itu kepada sekalian bentuk ketaatan. Wal islamu, sedangkan Islam itu ibaratun, adalah satu ibarat, ani syahadataini, ya, ibarat dari dua persaksian. Syahadat itu kan dua persaksian. Ya, dia menyaksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Persaksian Allah itu sebagai Tuhan, ya, yang patut untuk disembah, persaksian. Dan persaksian yang kedua, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Ta'ala. Asalkan orang udah mengucapkan dua ini, Islam nggak? Islam, begitu. Ya, Islam itu adalah persaksian, satu ibarat ani syahadat, ini dari dua kalimat syahadat.
ma'a tuma'ninatil qalbi, yang disertai dengan tuma'ninah hati, tenangnya hati. Ya, dengan tenangnya hati. Wal ibadatil khamsi, dan ibadah-ibadah yang 5. Apa yang 5? Salat 5 waktu. Itu Islam. Asalnya itu juga Islam, ya, di syahadat, ya, di salat, tenang hatinya. Artinya tenang hati begini, orang tanya agama apa? Islam lah, gitu. Dia dengan pede bilang Islam, kenapa? Dia syahadat, ya, kadang dia sholat, gitu. Itu dia tenang mengungkapkan dirinya Islam. Ente Islam bukan? Itu dia, aneh masih bingung. Kalau itu tuh belum tuh. Orang bilang, ente Islam nggak? Itu dia, aneh bingung nih. Ya, kita mau ngomong Islam, cuman kadang-kadang saya masih begini-begini. Itu belum Islam namanya. Artinya persaksiannya belum mantap. Kalau udah bersahadatain, lalu dia itu melakukan sholat dan juga tenang hatinya untuk menentukan apakah dia Islam, itu Islam. Tapi kalau masih keraguan, belum Islam. Begitu, belum Islam. Itu Islam bukan? Kalau KTP sih Islam. Itu kan ada keraguan tuh namanya tuh. Itu masih mantep tuh. Ya, itu belum Islam, masih mantep. Jadi Islam itu satu ibarat saja, ibarat dari orang yang dari dua persahadatan, ya, yang disertai dengan tenangan hatinya dalam mengungkapkan wal ibadatil khamsi, dan juga ibadah-ibadah yang 5. Kata qalahu, yang demikian telah mengatakan itu Sayyidi Syekh, oleh tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu seperti itu, ya. Jadi iman secara bahasa itu pembenaran hati yang dijaminkan dengan ilmu, gitu, ya, jamin ilmu kepada perkara yang dibenarkan, begitu, ya. Ini apa? Tutup gelas, warnanya apa? Biru, begitu. Baunya apa? Baunya apa? Baunya, nah itu kalau umpama kita masih belum tahu baunya dengan pembuktian, nah itu belum iman kita. Ini apa? Tutup gelas dari mana? Wah, siapa juga tahu yang begini adalah tutup gelas. Wah, enggak, tuh topi anak kecil kali. Itu tuh belum ilmu namanya. Kalau dia pakai itu sudah yakin tutup gelas. Warnanya biru. Bahkan ditanya biru apa, orang saya jawab nih. Biru apa nih? Biru muda, ya, biru muda, orang tahu. Ditanya baunya. Nah, kalau belum tahu baunya apa, itu belum yakin namanya. Iya. Belum tahu. Ada yang bilang baunya itu bau teh. Kenapa? Ya tutup teh, gitu. Ada yang nyaut bau kopi. Itu ilmunya berarti mesti gitu, ya. Itu pun yang ngomong bau teh, ya, mesti diuji lagi ilmunya. Benar nggak bau teh? Begitu. Ini kan kalau coklat begini belum tentu teh. Bisa jadi air ketapang. Gitu, air ketapang. Kita belum tahu, cobain dulu, oh iya teh, kan gitu tuh. Nah, itu iman namanya, sampai benar-benar tahu. Nah, kalau iman secara syariat itu mendetail secara khusus, yakni atas diku, pembenaran hatinya, gitu, ya, pembenaran hatinya, wa huwa al ilmu billah, yakni pembenaran hati tentang ilmu adanya Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya Allah. Enggak ada keraguan lagi di hatinya, ya. Cukup segitu? Enggak, mesti disertain dengan apa? Dengan adanya ma'a jami'i ta'at, ya, disertain kepada sekalian bentuk ketaatan, baik yang wajib dan yang sunnah. Kerjain, cukup menjalankan ketaatan? Tidak, mesti sertain juga dengan apa? Menjauhin segala zallat, dosa-dosa, wal muharramat, ya, hal-hal yang haram, wal ma'asi, dan segala macam bentuk kemaksiatan. Dikerjain, itu namanya iman secara syariat, gitu, ya, iman secara syariat. Dia ngakuin Allah tapi nggak mau jalanin perintah, kewajiban, bahkan larangan dikerjain. Mungkin Islam saja, imannya belum. Makanya kullu mukminin, ya, tiap orang yang mukmin beriman itu Islam.
Ya, kullu imanin Islam. Tiap iman itu Islam. Tapi walaysa kullu islamin mu'minan, belum tentu tuh. Ya, tiap Islam itu mukmin, belum tentu gitu. Ya, sama Allah, mudah-mudahan Allah kasih kita kuat Islam, kuat iman, gitu ya. Kuat Islam, kuat iman sampai akhir hayat kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Sudah dulu ya. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma